Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 yang berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena pagi ini kita diingatkan tentang adanya pencobaan. Secara manusia, ketika kita dengar kata pencobaan, maka dalam pikiran kita ada satu bayangan bahwa itu adalah masalah yang berat. Itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung menyakitkan dan memaksa kita untuk berjuang. Namun, Yakobus katakan, apabila kita bisa tahan uji, maka kita akan menerima semua janji Allah. Sebagai orang percaya, kita cenderung senang menerima janji, bahkan kita biasa klaim janji Tuhan. Tetapi dari versi Yakobus mengingatkan kepada saya dan saudara, janji-janji itu akan kita terima apabila kita tahan dalam ujian-ujian. Oleh sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian. Orang percaya tidak perlu takut ketika kita menghadapi pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu dasarnya tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi pencobaan itu sebenarnya adalah tahapan untuk kita lewati agar kita menerima janji-janji Tuhan. Jadi pencobaan itu bukan masalah, karena sudah dijelaskan pencobaan itu tidak akan lebih atau melewati kekuatan kita. Jadi dijelas bahwa pencobaan itu tidak akan melewati kemampuan kita, daya tahan kita. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Hal yang kedua kita tahu pencobaan itu hal yang biasa, bukan luar biasa. Tapi karena kita tidak siap menghadapi itu untuk menerima janji Allah, maka kita dengar pencobaan, kita sudah takut. Kita mendengar pencobaan, kita sudah bimbang. Mendengar pencobaan, kita tawar hati. Saudara, suatu bangsa mengalami pencobaan, yaitu ketika Israel ditantang oleh orang Filistin di bawah kepimpinan Goliat. Tidak ada satu tentara Israel yang berani menjawab tantangan Goliat. Semua bungkam. Semua tidak berani menghadapi tantangan yang ada di depan mereka, yaitu seorang raksasa yang namanya Goliat. Dan tidak ada yang berani menghadapi, hanya seorang Daud yang bisa mengatasinya. Karena buat Daud, Goliat itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, ketika Daud akan menghadapi Goliat, Daud menceritakan pengalaman yang biasa dialami. Bahwa ada binatang buas yang menyerang ternak peliharaannya. Dengan gampang dia tangkap, dengan gampang dia robek mulutnya, dengan gampang dia binasakan. Dan itu sudah terbiasa dibuat oleh Daud. Sehingga ketika dia melihat Goliat, dia tidak melihat itu raksasa, tapi yang dia lihat itu biasa. Sebab itu ketika Goliat sudah mengoceh dengan segala macam kata, Daud tetap datang dan berkata, "Kau datangi aku dengan tombak, lembing, dan semua perlengkapan. Aku hanya datang dengan nama Tuhan Allah yang kau hujat itu." Di sini kita melihat sikap dari Daud melihat tantangan.
melihat ujian, melihat cobaan adalah sesuatu yang biasa. Dan inilah yang harus kita bangun dari kehidupan kekristenan kita. Pencobaan-pencobaan itu biasa. Maka kita harus bisa melihat sebesar apapun tantangan itu tetap biasa. Karena buat Tuhan tidak ada yang luar biasa. Semua biasa. Sebab itu ketika Tuhan izinkan pencobaan datang, itu pun biasa juga. Dan inilah sebabnya kita seringkali gagal menghadapi ujian dan bertahan sampai akhir karena kita tidak siap menghadapi pencobaan itu. Saudara, kalau kita lihat di rimba hutan, kenapa singa dibilang raja hutan? Padahal ada gajah yang lebih besar, lebih kuat. Ada binatang buruan lain yang larinya lebih kencang. Ada binatang-binatang yang punya banyak kemampuan untuk mengalahkan singa. Tapi mengapa singa tidak takut? Karena setiap dia melihat hewan lain, binatang lain yang ada di depannya, pikirannya ini makanan. Ini bukan masalah. Walaupun kenyataan dia lebih kecil dari gajah. Walaupun kenyataan dia tidak lebih terampil dari banyak binatang yang lain yang sudah diterkamnya. Itu membuktikan bahwa singa tidak melihat besar atau kecil, kuat atau lemah. Yang pasti dia lihat ini makanan. Itulah sebabnya dia disebut Raja Rimba. Karena semua yang ada di depannya itu makanan. Bukan tantangan, bukan lawan, bukan musuh yang harus dihindari. Nah, Alkitab pun katakan pencobaan itu biasa. Nah, kita harus bisa menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu biasa. Tuhan mau kita terbiasa melihat semua pencobaan itu hal yang biasa. Karena Tuhan ingin kita menikmati janji-janji Bapa. Sebab itu, saya tidak tahu ujian apa yang saudara sedang hadapi pagi hari ini. Tapi yang saya tahu, di mata Tuhan itu biasa. Karena tidak ada pencobaan yang tidak diizinkan terjadi atas diri kita. Karena dia terlalu besar dan dia tidak akan kita bisa atasi. Semua hanya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu juga biasa saja. Sebab itu mari kita bangun iman kita untuk selalu melihat setiap hari ada rahmat yang baru, ada kesempatan yang baru untuk selalu menang. Karena kita melihat apapun yang ada di depan kita itu biasa saja. Karena Tuhan beserta kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setiamu kami boleh ada pagi hari ini. Dalam perjalanan kehidupan ini kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi sebentar. Tapi kami tetap percaya. Semua yang harus terjadi atas kehidupan ini, baik itu besar ataupun kecil, itu biasa saja bagi Tuhan untuk kami. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Agar kami mampu melihat semua tantangan, ujian, masalah, pencobaan yang ada depan kami adalah hal yang biasa. Sehingga kami selalu keluar sebagai pemenang. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajar kami untuk melihat semua tantangan, semua masalah, semua rintangan. Itu adalah hal yang biasa. Karena Tuhan yang luar biasa sedang bekerja bersama kami untuk membawa kami memperoleh janji-janji Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.